Sesungguhnya Maimunah pembantu Nabi berkata, "Ya Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis." Maka Rasulullah menjawab, "Bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul. Datangilah ia, maka sholatlah di dalamnya. Karena sesungguhnya sholat di dalamnya seperti 1000 kali sholat dari sholat di tempat lain." Hadis riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 6 keistimewaan Masjid Al-Aqsa dalam sejarah Islam, kiblat pertama bagi kaum muslimin. Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu masjid yang sering dikunjungi oleh seluruh umat muslim di dunia. Ketika sedang melakukan wisata religi, bukan tanpa alasan, Masjid Al-Aqsa sendiri merupakan situs suci dari 3 agama, termasuk Islam yang memiliki sejarah penting dalam perkembangan agama Islam sendiri. Tidak heran jika banyak orang ingin datang dan beribadah langsung di masjid ini. Seperti diketahui, Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu tempat penting yang menjadi saksi perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid inilah yang merupakan tempat persinggahan Nabi Muhammad setelah melakukan perjalanan jauh dari Masjidil Haram yang berada di Mekah. Peristiwa ini pun terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1, yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selain menjadi saksi sejarah perjalanan Isra Mi'raj, Masjid Al-Aqsa juga memiliki beberapa keistimewaan lain yang tidak kalah penting. Yang pertama, kiblat bagi seluruh umat muslim. Keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang pertama yaitu masjid ini merupakan kiblat pertama bagi umat muslim dalam melaksanakan sholat. Sebelum hijrah ke Madinah, konon Rasulullah melaksanakan sholat dengan menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian setelah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu berkisar 1 bulan, Rasulullah mendapatkan wahyu berupa perintah sholat 5 waktu yang menghadap ke Ka'bah Mekah. Hal ini sesuai dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 44, di mana Allah berfirman, yang artinya, "Sungguh, kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dengan apa yang mereka kerjakan." Sejak peristiwa ini, Rasulullah mulai berdakwah untuk menyerukan perintah sholat 5 waktu menghadap ke Ka'bah kepada para sahabat dan pengikutnya. Meskipun awalnya Rasulullah masih melakukan secara sembunyi-sembunyi, kemudian Allah bukakan jalan dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan perintah tersebut kepada seluruh umat secara terang-terangan. Yang kedua, masjid kedua yang diletakkan Allah di muka bumi. Keistimewaan Masjid Al-Aqsa dalam sejarah Islam selanjutnya tidak lain adalah sebagai masjid kedua yang diletakkan Allah di muka bumi. Seperti diketahui, Masjid Al-Aqsa menjadi masjid kedua yang ada di kehidupan manusia setelah Masjidil Haram yang berada di Mekah. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam hadis riwayat Ahmad, yakni sebagai berikut, yang artinya, Abu Dzar pernah berkata, "Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah di muka bumi?" Beliau bersabda, "Al-Masjid Al-Haram." Abu Dzar bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau bersabda, "Kemudian Masjid Al-Aqsa," berkat Abu Muawiyah, yakni
Baitul Maqdis. Abu Dzar bertanya lagi, berapa lama antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Selain itu, diketahui bahwa Masjidil Aqsa telah ada sejak Nabi Adam alaihi salam. Kemudian masjid ini dibangun turun-temurun oleh nabi-nabi setelahnya, khususnya nabi yang diutus oleh kaum Bani Israel, seperti Nabi Yakub bin Ishak, kemudian dilanjutkan dengan keturunan berikutnya yakni Nabi Daud, dan kembali diperbarui oleh putra Nabi Daud yakni Nabi Sulaiman. Yang ketiga, sholat di Masjidil Aqsa lebih utama. Berikutnya keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang tidak kalah penting untuk diketahui, yaitu dikatakan bahwa sholat di masjid ini mempunyai keutamaan tersendiri. Mengerjakan sholat di Masjid Al-Aqsa ini mempunyai keutamaan 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lainnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya Maimunah pembantu Nabi berkata, "Ya Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis." Maka Rasulullah menjawab, "Bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul, datangilah ia, maka sholatlah di dalamnya, karena sesungguhnya sholat di dalamnya seperti 1000 kali sholat dari sholat di tempat lain." Hadis riwayat Ahmad. Namun angka tersebut masih menjadi perdebatan, yang dimana bahwa mengerjakan sholat di Masjid Al-Aqsa mempunyai keutamaan 500 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lainnya. Sholat di Masjid Al-Haram lebih utama 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid-masjid lainnya. Sholat di Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali lipat, dan sholat di Masjidil Aqsa lebih utama 500 kali lipat. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, tempat ziarah yang dianjurkan Rasulullah. Sebagai tempat ziarah yang dianjurkan Rasulullah juga termasuk satu keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang perlu diketahui. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Masjid Al-Aqsa menjadi tempat yang perlu dikunjungi setelah Masjidil Haram di Mekah, Masjid An-Nabawi di Madinah. Tidak dikerahkan melakukan suatu perjalanan kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjid Al-Haram di Mekah dan masjidku, Masjid An-Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Berdasarkan hadis ini, tidak heran jika banyak umat muslim menginginkan untuk datang dan melaksanakan ibadah langsung di Masjid Al-Aqsa. Inilah yang membuat negara Palestina, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, menjadi negara yang sering dikunjungi sebagai wisata religi, khususnya bagi umat muslim. Yang kelima, tempat singgah Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Masjid Al-Aqsa merupakan tempat di mana Rasulullah bersinggah setelah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, Mekah. Di masjid inilah Rasulullah diberikan wahyu yang luar biasa oleh Allah, yaitu perintah melaksanakan sholat 5 waktu yang perlu ditunaikan oleh seluruh umatnya. Di sini Allah mengangkat Nabi Muhammad ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha untuk menunjukkan wahyu tersebut kepadanya. Hal tersebut yang membuat Masjid Al-Aqsa mempunyai keistimewaan tersendiri, di mana masjid ini menjadi tempat pilihan dari Allah yang menjadi saksi di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu untuk melaksanakan perintah sholat 5 waktu. Dikatakan, sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Rasulullah pun sempat mendirikan sholat 2 rakaat di masjid ini. Aku telah didatangi buruk, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bighlal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut buruk tersebut mencapai ujungnya. Beliau bersabda lagi, maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Beliau bersabda lagi, kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan sholat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai, aku terus keluar. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, permohonan Nabi Sulaiman. Keistimewaan Masjid Al-Aqsa yaitu terakhir menjadi salah satu permohonan Nabi Sulaiman yang turut memperbaiki dan memperbarui bangunan masjid bersejarah ini. Dikatakan bahwa Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah dan mengajukan 3 permohonan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya ketika Nabi Sulaiman bin Daud membangun kembali Baitul Maqdis, ia meminta kepada Allah Azza wa Jalla 3 perkara, yaitu meminta kepada Allah agar diberi taufik dalam memutuskan hukum yang menepati hukumnya, lalu dikabulkan, dan meminta kepada Allah dianugerahi kerajaan yang tidak patut diberikan kepada seorang setelahnya, lalu dikabulkan, serta memohon kepada Allah bila selesai membangun masjid agar tidak ada seorang pun yang berkeinginan sholat di situ kecuali agar dikeluarkan kesalahannya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Dalam riwayat lain, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun yang kedua, maka telah diberikan, dan aku berharap yang ketiga pun dikabulkan." Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.